berharap anak-anak kami masih tetap dalam keadaan sehat. Ingat, di masa pandemi ini tetap jaga kebersihan, tetap jaga pola makanan bergizi, pakai masker, rajin untuk cuci tangan ya, supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian sel. Kemarin sudah Ibu suruh dicatat bagian-bagian daripada sel. Sekarang Ibu akan menjelaskan. Perhatikan di sini ya. Ini adalah sel hewan. Ini adalah sel tumbuhan. Yang pertama sekali yang ingin Ibu katakan di sini adalah bagaimana cara gampang mengetahui bahwa ini adalah sel hewan dan ini adalah sel tumbuhan. Maka yang pertama sekali kita lakukan jika ditampilkan dua buah gambar buta seperti ini menentukan yang mana sel hewan dan sel tumbuhan, yang pertama sekali kamu lihat adalah yang ini. Pada tumbuhan vakuolanya sangat besar, sedangkan pada hewan tidak ada vakuola. Inilah salah satu yang membedakan kenapa membedakan bahwa ini adalah jaringan sel daripada tumbuhan ya. Maka Ibu lanjutkan. Bagian-bagian sel itu dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah membran, yang kedua adalah sitoplasma, dan bagian inti. Membran yang ini, yang bagian luar, membran lihat bagian terluar. Lalu yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan ini, semua cairan. Dan yang ini adalah inti sel. Inti sel. Jadi tumbuhan sama-sama, sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki membran, sama-sama memiliki sitoplasma, dan sama-sama memiliki daripada inti sel. Ini adalah bagian-bagian daripada sel ya. Ini juga akan bisa untuk membedakan, gambar ini juga akan membedakan apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, lihat dinding sel. Yang memiliki dinding sel hanyalah tumbuhan, sementara hewan tidak memiliki dinding sel. Maka salah satu yang membedakan juga adalah selain yang membedakan tadi antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah yang pertama vakuolanya, yang kedua adalah dinding selnya. Fungsi dinding sel itu hampir sama dengan membran sel. Fungsi dinding sel dan membran sel hampir sama. Mereka adalah lapisan terluar, maka segala sesuatu yang berada di lapisan terluar pasti fungsinya adalah untuk mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua itu adalah sebagai tadi mengatur keluar masuknya zat, lalu berikutnya adalah melindungi yang ada di dalam, melindungi yang ada di dalam atau melindungi bagian sel, dan yang ketiga itu adalah penerima rangsangan. Kan kalau dia di bagian luar pasti dia yang duluan menerima rangsangan jika ada datang rangsangan dari luar. Itu dia ya, itulah fungsi membran sel. Yang berikutnya adalah ini kloroplas. Kloroplas itu hanya ada pada tumbuhan, pada hewan tidak ada garisnya kan. Maka kloroplas ini sering juga kita sebut sebagai organel sel penghasil penyimpan pigmen atau penyimpan klorofil. Makanya di sini warnanya hijau. Ini adalah penghasil klorofil. Maka fungsi daripada kloroplas ini adalah karena dia mengandung klorofil, itu adalah untuk membantu proses fotosintesis ya. Yang berikutnya adalah nukleus. Nukleus dimiliki oleh hewan dan dimiliki oleh tumbuhan. Ini adalah inti. Ada nukleolus, ada nukleus. Nukleus adalah inti sel, maka di dalamnya yang kecil adalah nukleolus atau anak inti. Inti sel, nukleus, di dalamnya anak inti atau nukleolus. Fungsi nukleus maupun nukleolus itu adalah sebagai pengatur. Mereka lah yang mengatur semua yang terjadi, reaksi yang terjadi di dalam sel ya. Berikutnya mitokondria. Mitokondria ini sering disebut sebagai tempat penghasil energi, boleh. Tempat respirasi sel, bisa. Tempat oksidasi makanan katanya bisa. Jadi sebenarnya tujuannya, walaupun ketiga ini dikatakan sama aja tujuannya. Misalkan adalah respirasi sel atau pernapasan sel adalah proses untuk mengoksidasi glukosa atau makanan. Maka oksidasi ini menghasilkan yang dinamakan dengan energi.
dia ya. Maka mitokondria bisa dikatakan fungsinya sebagai tempat respirasi sel, benar. Oksidasi makanan, benar. Lalu untuk menghasilkan energi juga benar. Yang berikutnya adalah lisosom. Lisosom hanya ada pada hewan. Lisosom ini sering disebut sebagai alat pencernaan intrasel. Alat pencernaan intrasel. Jika ada, jadi ini banyak mengandung, lisosom ini nanti banyak mengandung, akan banyak menghasilkan antibodi. Maka jika ada bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh kita, lisosom ini akan mengeluarkan antibodi untuk memakannya. Makanya dikatakan pencernaan intrasel. Tumbuhan tidak memiliki ya. Badan Golgi, ini badan Golgi. Badan Golgi ini sering disebut sebagai tempat alat sekresi karena mereka lah yang akan menghasilkan dari badan Golgi, inilah akan dihasilkan nanti protein-protein yang akan digunakan untuk membentuk lisosom. Berikutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada dua, ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Perhatikan gambar ini ya. Di sini ibu berikan bintik-bintik, di sini tidak ada bintik-bintik. Ini sama-sama retikulum. Tetapi jika retikulum itu ada bintik-bintiknya, bintik-bintik ini kita sebut sebagai ribosom, maka ini disebut sebagai retikulum endoplasma kasar. Maka mengapa dikatakan dia retikulum endoplasma kasar atau REK? Karena retikulum itu diselubungi oleh yang namanya ribosom. Lalu yang ini tidak ada retikulum ribosomnya, maka disebut sebagai retikulum endoplasma halus. Maka retikulum endoplasma kasar ini itu sangat erat kaitannya fungsinya untuk membantu kinerja ribosom, yaitu sebagai alat transportasi daripada protein yang dihasilkan oleh ribosom. Maka ribosom otomatis berfungsi sebagai penghasil protein. Lalu sitoplasma ini adalah cairan sel bagian terdalam itu dia ya. Inilah organel-organel sel. Makanya ingat kemarin dari beberapa teori penemuan para ahli, maka muncullah kesimpulan yang mengatakan bahwa sel merupakan unit struktural. Sel merupakan unit struktural dan fungsional. Artinya adalah di dalam sel itu juga masih banyak sekali organel-organel selnya, masih banyak sekali anggota-anggotanya, dan setiap anggota-anggota itu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Jadi walaupun seperti yang ibu katakan kemarin, sel itu adalah unit terkecil pembentuk tubuh makhluk hidup, tetapi ternyata di dalamnya juga masih banyak sekali organel-organel, dan disitulah sebenarnya terjadi reaksi-reaksi kimia itu semua. Itulah untuk organel-organel sel. Terima kasih.